Shalom saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Minggu ini kita lanjut dari seri Panca Indera Rohani. Dan khususnya hari ini kita akan bahas mata rohani atau spiritual eyes, saudari. Dan sebelumnya kita lihat dulu yuk review dari minggu lalu. Minggu lalu kita melihat bahwa pada awalnya Tuhan telah menciptakan kita secara sempurna, baik indera rohani kita maupun indera jasmani. Bahkan Tuhan menciptakan indera rohani lebih dahulu. Tetapi kejatuhan manusia membuat indera jasmani lebih aktif dan indera rohaninya menjadi pasif ataupun tidak aktif. Itulah sebabnya ketika di Taman Eden, ketika manusia jatuh pertama kali, maka terbukalah mata mereka. Bukan mata rohani, tetapi mata jasmani mereka menjadi aktif, sehingga mereka melihat kepada keberadaan penampakan luar. Oke? Nah, semakin kita berjalan, maka dunia semakin mengambil alih, dosa terus ada di dunia ini, sehingga akhirnya indera jasmani kita menjadi dominan daripada indera rohani kita, saudari. Amin ya. Dan pada akhirnya saat ini banyak orang percaya yang sesungguhnya sudah dipulihkan oleh Tuhan indera rohaninya, tetapi mereka masih tidak sadar. Oleh sebab itulah dikatakan, firman Tuhan katakan, bangunlah kamu yang tertidur. Ya, banyak orang Kristen tidur, bukan tidur secara fisikal, tetapi indera rohaninya, saudari. Karena orang yang tidurlah tidak aktif indera penciumannya, penglihatannya, pendengarannya, perabaannya, perasaannya, gitu, saudara ya. Disitulah kalau kita bangkit maka bercahaya. Di dalam Ibrani dikatakan kita perlu dilatih. Indera rohani itu butuh dilatih. Dan kemudian kita melihat juga hari ini secara khusus mata rohani, penglihatan rohani, bahwa itulah yang pertama kali Tuhan ciptakan kita. Ketika Tuhan ciptakan kita, Allah adalah roh, maka Adam pertama kali indera rohani melihat adalah dia melihat penciptanya, Allahnya. Tetapi indera jasmaninya, penglihatan jasmaninya melihat ciptaan Allah. Ya, baik itu binatang, begunung, ataupun juga alam sekitarnya. Dan kembali bahwa ketika Tuhan ciptakan, Tuhan melihat itu semua baik. Artinya baik secara fisik maupun yang secara rohani. Penglihatan Adam melihat segala kebaikan, segala kemuliaan, kebesaran Tuhan. Tetapi dosalah yang membuat mata jasmani semakin aktif, akhirnya kita sulit untuk melihat kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudari, tapi puji Tuhan, bahwa kemudian Tuhan Yesus menebus kita, sehingga panca indera rohani kita kembali pun juga ditebus, saudari. Karena segambar dengan Allah adalah juga bagian yang paling penting adalah panca indera spiritualnya, rohaninya. Nah, saudara, sebagaimana juga mata jasmani, Anda memiliki mata, tetapi tanpa cahaya, mata Anda tidak akan bisa melihat apa-apa. Demikian juga mata rohani butuh cahaya. Ya, di dalam Wahyu 21 ayat 23, ketika Yerusalem surgawi turun dari surga, dikatakan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinari, sebab kemuliaan Allah menerangi, dan anak domba itu lampunya. Jadi mata rohani perlu terang anak domba Allah. Lampunya, terangnya anak domba Allah. Jadi Anda bisa melihat bahwa mata rohani yang Tuhan Yesus pulihkan itu hanya bagi orang percaya yang menerima karya korban domba Allah, anak domba Allah, saudari. Ya, jadi Anda bisa melihat mata rohani akan semakin terbuka melihat kemuliaan Allah saat semakin berdiri pada korban anak domba Allah, saudari. Dan untuk itulah kita harus juga melihat bahwa, saudara, bagaimana sih melatih mata rohani Anda dan saya? Kembali pada korban, berdiri pada korban anak domba Allah. Ini hanya salah satu contoh. Dan sebelum saya lanjut, saya mau mengatakan begini, saudara. Apa yang kita bahas di sini bukanlah seluruhnya. Ini hanya Tuhan mau menarik kita kepada ketertarikan yang seharusnya kita miliki. Tetapi ketika Anda tertarik, maka saya mengundang Anda semua untuk menggalinya lebih dalam lagi, tuntunan Roh Kudus. Jadi ini hanya starting point, bukan mengcover segalanya. Saya mengundang Anda untuk juga share dengan saya, kontak saya, untuk bagikan apa yang Anda dapat. Oke? Ya, di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, bahasa Indonesia sehari-hari, kalian mengetahui betul bahwa
kita sangat dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Ia kaya, tetapi ia membuat dirinya menjadi miskin untuk kepentinganmu, supaya dengan demikian, dengan kemiskinannya, kalian menjadi kaya. Saudara, dengan kata lain saya katakan begini, lewat korban Yesus di atas kayu salib, korban anak domba Allah, dia yang kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Secara indera jasmani, mungkin kita tidak melihat bahwa kita ini kaya, tetapi secara indera rohani, mata rohani, Anda adalah sebagaimana korban anak domba Allah telah jadikan. Ini bukan hanya itu saja, tetapi juga status posisi Anda di dalam Kristus. Misalkan Yesus telah menanggung dosa Anda, dan saudara telah menebus dosa kita supaya kita bisa dibenarkan. Sehingga secara mata rohani, Anda dan saya adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Demikian juga kudus, Anda dan saya telah menjadi orang-orang yang kudus, saudari. Ya. Dan demikian juga ketika Anda dan saya sakit pun, secara mata jasmani mungkin kita melihat kita sakit, tetapi secara mata rohani adalah Anda dan saya telah sembuh oleh bulu-bulu Yesus. Nah, apakah kita sedang menyangkal mata jasmani kita? Tidak, saudari. Tetapi firman Tuhan mengatakan begini, yang tidak kelihatan, yang spiritual, yang rohani, termasuk panca indera rohani, menentukan yang kelihatan. Ketika Anda hidup dengan lebih peka pada apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, apa yang diperlihatkan oleh mata rohani Anda, panca indera rohani kita, ya, maka yang tidak terlihat, yang spiritual itu, mata rohani itu akan menentukan yang kelihatan. Ketika kita terus menghidupkan, kita terus melihat bahwa kita telah dibenarkan, telah dikuduskan, telah disembuhkan, saudara telah diperkaya, maka kita pada akhirnya yang kelihatan, yang jasmani akan mengikuti yang spiritual itu. Itulah prinsip daripada kerajaan Allah, saudari. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari, dia lebih mengedepankan panca indera jasmaninya. Sehingga kalau panca indera jasmaninya belum memperlihatkan, dia katakan, wah Tuhan enggak seperti yang dikatakan, janjinya enggak terjadi tuh, kuasanya enggak ada tuh. Ketika Anda berpatokan pada hal itu, maka Anda akan terus melihat pada panca indera jasmani. Tetapi kerajaan Allah dimulai dengan spiritual. Semakin kita peka dan mempercayai panca indera rohani, maka yang kelihatan, yang jasmani akan mengikuti, saudara-saudari. Perhatikan, saya kasih hal ini lebih panjang supaya kita sadar, karena begitu banyak anak-anak Tuhan kecewa dengan Tuhan, gak percaya dengan firman, dimulai dengan mereka tidak menyadari panca indera rohani ini, saudara. Ya, jadi mata rohani melihat berdasarkan korban anak domba Allah. Anda melihat pada akhirnya di Wahyu 21:23, kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan. Apakah Anda dan saya sadar matahari dan bulan adalah bicara tentang hal yang fisikal, yang materi, yang kelihatan. Kita nggak butuh lagi, ya saudara, kita tidak butuh lagi, ataupun kita tidak dipengaruhi lagi pada akhirnya hal yang fisikal, yang kelihatan. Ketika kita mengaktifkan terus panca indera rohani kita, mata rohani kita, maka kita tidak lagi dipengaruhi yang kelihatan, saudari. Yang kelihatan mungkin kehidupan Anda dan saya masih bergumul, masih sakit, tetapi kita nggak dipengaruhi. Kita percaya bahwa mata rohani, penglihatan rohani, panca indera rohani lebih benar. Sehingga akhirnya yang fisikal tidak mempengaruhi, justru dipengaruhi. Amin. Itulah tujuan kita, dan hal ini praktikal kehidupan sehari-hari orang percaya, saudari. Nah, ke depan ini kita akan melihat, membandingkan mata jasmani dengan mata rohani. Dan ini sangat praktikal, tetapi kita bisa gali insight. Dan saya hanya sampaikan sini beberapa. Saudara-saudari, sadarkah Anda dan saya bahwa mata jasmani kita sesungguhnya fokus pada dua hal. Satu, keindahan. Ketika Anda menggunakan mata jasmani, mata itu akan melihat, tertarik pada keindahan. Sehingga akhirnya kagum. Ya, ketika saya berjalan-jalan ke satu daerah alam yang indah, saya kagum dengan keindahan alam tersebut. Pada ciptaannya, ya. Tetapi kembali juga, saya bisa kagum dengan penampilan luarnya, saudara-saudari. Penampilan luarnya artinya, ya,
eee, ya saya hanya kagum pada penampilan fisiknya, kegantengannya, kecantikannya, dan hal-hal yang lain, itulah. Tetapi pada penampilan luar, oke ya. Lalu kemudian juga karena saya melampirkan melihat tertarik dengan mata jasmani pada keindahan, maka akhirnya akan timbul keinginan, saudara. Mata jasmani akan menimbulkan keinginan pada hal yang fisikal. Ketika saya melihat mobil itu indah, ya rumah itu indah, akan timbul, saya ingin punya rumah seperti itu, saya ingin punya mobil seperti itu, ataupun yang lain, saudara-saudari. Ya, nah, Anda renungkan itu. Tetapi di balik itu juga pun, ketika saya mulai membandingkan, kok saya nggak seperti itu, ataupun kok saya nggak punya seperti itu, kok rumah saya jelek sekali, ataupun oh mobil saya kok jelek buruk sekali dibandingkan yang lain, yang sekarang yang elektrik segala, ataupun yang penampilan saya bahasanya, akhirnya yang kita lihat, yang kita mau lihat keindahan, tetapi pada akhirnya yang kita perhatikan pada keburukan, sehingga akhirnya membandingkan. Saudara, mata jasmani akan membuat Anda memang kagum, tapi pada ciptaannya, bukan pada sang penciptanya. Lalu menimbulkan keinginan yang nggak pernah habis, nggak bisa dipuaskan. Lalu akan menimbulkan perbandingan, membanding-bandingkan. Ini hanya beberapa, saudari. Lalu mata jasmani juga, sadar atau tidak ada sadari, akan fokus pada bahaya. Nah, kenapa manusia tetap eksis? Banyak binatang-binatang kayak dinosaurus, saudara, sekarang sudah musnah. Tapi manusia tetap ada. Kenapa? Karena masalah satunya adalah mata manusia juga fokus ataupun melihat pada bahaya. Hal-hal yang membahayakan. Bagus nggak? Bagus. Karena itu kita bisa bertahan. Ketika Anda naik mobil, nyetir, maka mata Anda fokus akan bahaya. Sesungguhnya yang Anda lihat adalah bahaya yang bisa terjadi di depan. Anda bisa menabrak orang, nabrak mobil, ataupun ada mobil yang membahayakan Anda. Itulah. Tetapi karena fokus pada bahaya, maka mode di pikiran Anda adalah mode bertahan atau menyerang. Saudara, ketika seorang, ya Anda misalkan dalam hutan, lalu Anda waspada dong, ya Anda akan melihat hal-hal yang membahayakan saya apa. Dua hal yang Anda bisa lakukan, Anda bertahan, diam di tempat, pasang api, tunggu sampai pagi, atau Anda ambil kayu, ambil parang, ambil pisau, ambil pistol, siap menyerang. Benar? Itu modenya. Jadi mata jasmani akan membuat Anda bertahan, tensinya bertahan. Walaupun bertahan tapi tensi. Anda siap berjaga-jaga. Ya, nggak pernah santai. Lalu ataupun menyerang. Jadi modenya brutal, buas ataupun agresif. Saudara, jangan heran kalau sekarang hari-hari ini ketika anak-anak Anda dan Anda sendiri main games, sesungguhnya ketika main games, mata Anda tertuju kepada hal-hal yang datang, bahaya yang datang, serangan yang datang. Maka modenya adalah bertahan atau menyerang. Bagaimana Anda menghalau dan bagaimana Anda menghancurkan. Benar ketika Anda main games. Ya, nah, saudara, tanpa disadari, maka itu akan membentuk pola pikir. Mata jasmani Anda akan menentukan dan membentuk ketika Anda latih terus, begitu terus, modenya begitu terus, maka akan membentuk pola pikir. Maka jangan heran ketika Anda mengizinkan anak-anak Anda atau Anda main game, maka mode Anda adalah Anda akan menjadi agresif sekali. Ya, jadi jangan heran kalau anak-anak sekarang mudah sekali agresif, main pukul, menyerang, dan hal-hal yang lain. Oleh sebab itu, perhatikan, saudari. Ya. Lalu kemudian juga, karena kita melihat kepada bahaya, akhirnya tidak akan mode ketakutan dan kecemasan itu ada di pikiran kita. Saudara-saudari, amin, betul kan? Nah, karena mode ini selalu pada bertahan atau menyerang karena melihat pada bahaya, maka akhirnya kita akan lelah. Karena kita nggak pernah rest, saudara. Kita tidur tapi selalu terjaga. Maka Anda jangan heran kenapa kita sering tidak bisa tidur. Karena model kita adalah kita terus mengandalkan hal yang kita lihat. Sehingga akhirnya yang kita lihat adalah masalah, kecemasan. Akhirnya kita nggak bisa rest. Tidur bisa sebentaran, kadang susah tidur.
saudara-saudari. Uh, ada orang yang masalah dengan secara um, tubuhnya nggak bisa tidur. Nah, itu bisa diobatin. Tetapi ini saya bicara tentang karena pikiran, saudari. Ya. Nah, ya Anda sudah lihat, ini hanya beberapa, tetapi saya minta Anda perhatikan. Coba Anda gali, masih banyak lagi. Tetapi mata kita secara jasmani akan melihat fokus pada dua hal, keindahan dan bahaya. Karena itu yang membuat kita bisa, satu, berusaha kita berusaha menikmati, yang kedua kita berusaha untuk survive. Tetapi semuanya akan menunjukkan kepada kelelahan. Lalu mata rohani bagaimana? Mata rohani pun dua hal, saudara-saudari, akan fokus pada dua hal. Pertama adalah kasih, saudara-saudari. Tetapi kasih ini adalah dalam mata rohani, Allah adalah kasih. Kita tidak bisa mengasihi kalau tidak lebih dahulu mengalami kasih Allah. Jadi di dalam dimensi kerajaan Allah, ketika Anda melihat kasih, Anda melihat Allah, Anda melihat penciptanya. Artinya kasih yang tak bersyarat, kasih agape. Dan ketika Anda melihat kasih, Anda akan semakin kagum, bukan kepada ciptaannya, tetapi pada sang penciptaan. Kalau mata jasmani melihat kekaguman, benar alam begitu indah, Anda akan mengagumi betapa indah ciptaan Tuhan. Tetapi ketika menggunakan mata rohani, Anda akan mengagumi betapa indah dan ajaibnya Tuhan kita, saudari. Ya. Lalu ketika Anda melihat pada kasih, maka akan timbul, saudara-saudari, kehausan akan sesuatu yang kudus. Aduh Tuhan, Engkau begitu. Suasananya mata rohani kita akan melihat kasih Tuhan, kehadiran Tuhan dengan kasih. Saudara, Anda lihat ketika Anda, saya bayangkan, Anda melihat nggak? Coba Anda bayangkan sejenak paralelnya, mungkin nggak selalu sama. Ketika Anda ada dengan anak-anak Anda, maaf saudara, suasana yang kekeluargaan penuh kasih, maka tidak ada hal-hal yang tidak kudus yang melekat pada kita. Saudara, ketika kita mulai fokus mata rohani kita pada Allah Sang Pencipta dengan kasih-Nya, maka kehausan kita adalah pada kekudusan dan kemuliaan Dia. Nggak ada yang lain. Coba Anda alami, ya. Lalu kemudian dengan fokus pada kasih Sang Pencipta, kasih Allah, maka Anda tahu saya diterima apa adanya. Saya nggak perlu bersaing. Saya diterima apa adanya. Amin, saudara-saudari. Ini luar biasanya. Dan yang kedua, ini hanya beberapa, Anda bisa gali lagi. Itu tujuannya adalah supaya Anda tertarik, kemudian Anda gali bersama dengan Roh Kudus, saudara. Praktis, karena mata panca indera rohani butuh praktis. Anda butuh latihan dan Anda latih bersama dengan Roh Kudus. Yang kedua adalah mata rohani akan fokus pada iman. Tadi pada bahaya, sekarang pada iman. Secara jasmani, kita melihat bahaya mengancam, ada serangan, ada yang lain. Tetapi dengan mata iman kita melihat bahwa saya lebih daripada pemenang. Kita bisa berdiri, walaupun ada masalah, saya tahu saya pasti bisa menang. Karena kembali kita melihat pada anak domba Allah. Korban anak domba Allah telah menebus saya, telah membayar setiap harga untuk kemenangan saya, sehingga saya dituntun pada jalan-jalan kemenangan. Mata jasmani kita melihat jalan yang sulit, tetapi mata iman kita tahu bahwa kita pasti keluar sebagai pemenang, saudara-saudari. Amin. Sebab itu latihlah melihat dengan mata jasmani. Dan ketika dengan dengan mata rohani, saudara. Dan ketika kita melihat dengan mata jasmani, maka yang terjadi adalah kita penuh dengan kecemasan, karena mode kita adalah mode siap siaga. Ya, tetapi ketika kita melihat dengan mata rohani, dengan fokus pada iman, kita tahu bahwa kita telah diberikan damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran, saudara-saudari. Ini damai sejahtera saya tulis, tapi sebenarnya banyak yang kita terima, bukan hanya damai sejahtera. Sehingga nggak ada masalah dengan keadaan sekelilingnya. Karena saya tahu, saya punya pergumulan, mungkin secara mata jasmani saya ngelihat belum selesai, tetapi saya tetap bisa damai. Saya bukan mode panik lagi. Saya bukan mode agresif lagi. Bukan mode bertahan lagi. Saya pakai mode dalam rest. Yang terakhir, rest. Karena semua sudah disediakan Tuhan, saudari. Amin. Jadi Anda melihat perbandingannya antara ketika kita mengaktifkan mata jasmani dengan mata rohani. Di mata jasmani Anda akan kagum pada ciptaan Tuhan, tetapi kata rohani akan mengagum pada Sang Penciptanya, sumbernya.
Dan pada mata jasmani akan menimbulkan keinginan yang fisikal, tetapi pada mata rohani Anda akan haus akan kekudusan dan kemuliaan, saudara. Dan Anda dipuaskan. Kehausan Anda bukannya nggak dipuaskan, tetapi dipuaskan karena Allah itu kudus, Allah itu mulia. Tetapi di mata jasmani belum tentu. Mata jasmani akhirnya adalah keburukan, Anda melihat keburukan dan membandingkan, tetapi mata kasih Allah, mata rohani akan melihat, saya diterima, saya nggak perlu membandingkan diri. Secara jasmani, saya berbeda dengan orang lain, tetapi saya diterima dan saya sama dengan semua orang, dengan semua anak-anak Tuhan. Secara mata jasmani, saya pasang mode bertahan, survival, baik itu bertahan mau menyerang, tetapi secara mata rohani, saya ini pemenang. Mata jasmani Anda akan menimbulkan kecemasan, ketakutan, tapi saya punya damai sejahtera. Mata rohani saya melihat, saya telah diberikan damai sejahtera. Apapun keadaan, nggak ada masalah. Mata jasmani akhirnya lelah, karena kita terus dalam mode survival, mode bertahan, mode bertempur. Tapi mata rohani, rest, pertempuran ini milik Tuhan, telah disediakan. Mata jasmani akan dipengaruhi oleh di sekitar kita. Dan di sekeliling kita nggak bisa kuasai. Tidak terduga apa yang bisa terjadi. Sehingga Anda bisa dakdikduk. Apalagi ya. Tetapi di mata rohani, hanya ditentukan oleh pribadi Allah, kasih Allah, dan iman kepada karya anak domba Allah. Dan pribadi Allah tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Sehingga Anda tidak perlu dakdikduk. Dakdikduk kita karena kasihnya begitu luar biasa. Ya. Lalu karya anak domba Allah sudah terjadi, sudah diberikan, sehingga bukan lagi tidak terduga, tapi suatu kepastian. Sebab itulah mata jasmani akan membuat Anda ketidakpastian, tetapi mata rohani akan menimbulkan pengharapan yang pasti. Karena mata rohani harus fokus pada kasih, iman, dan yang mendatangkan pengharapan yang pasti. Saudara-saudari, yuk kita renungkan semua itu, lalu praktekkan. Minta tuntunan Roh Kudus. Kembali saya katakan, PA yang Anda dengar, yang Anda terima, bukan untuk supaya pengetahuan, tetapi supaya kita praktekkan. Saya undang kita semua untuk praktekkan. Demikian juga diri saya. Kita praktekkan bersama, saudara-saudari, terutama panca indera ini, karena sama-sama di panca indera jasmani kita pakai setiap saat, demikian juga hendaklah panca indera rohani kita pakai juga setiap saat, sehingga menjadi aktif. Karena Anda tahu tidak, bahwa sesungguhnya pertempuran kita adalah pertempuran daripada panca indera ini. Ketika kita terus mengaktifkan panca indera rohani, maka pertempuran sudah selesai. Tapi ketika kita mulai terus mengizinkan panca indera jasmani kita menguasai, maka kita akan terus bertempur. Amin, saudara. Yuk kita mulai latih. Minggu ini kita dilatih, dituntun mata rohani. Yuk kita mulai latih aja yang simpel. Bagaimana supaya kita aktifkan? Melihat dengan kasih. Bukan hanya di luarnya aja. Seringkali kita hanya menilai orang dari luarnya doang. Sehingga kita ngelihat, wow, tuh orang jahat perbuatannya. Wah, tuh orang kok kumuh sekali. Kita mulai menghakimin. Tapi ke mata kasih seperti mata Yesus. Saudara, dia melihat Paulus yang adalah Saul, buat orang dunia, mata jasmani adalah Saulus penganiaya, tetapi Tuhan melihat Paulus yang dipakai, yang memiliki hal yang Tuhan bisa pakai. Dan mata jasmani orang malah hanya melihat pekerjaan daripada Matius pemungut cukai, tetapi mata kasih Allah melihat orang yang haus untuk hidup benar, saudara-saudari. Kita juga, karena kita hanya melihat penampilan luar, padahal kita harus melihat dengan mata kasih, saudara-saudari. Saya sering kali melihat orang juga dengan mata jasmani. Saya, wow, ini orang luar biasa, cantik, ganteng, ataupun juga. Tetapi saya juga sekarang diingatkan Tuhan untuk melihat dengan kasih. Karena sampai akhirnya bisa melihat bahwa dari segala penampilan di luar, sungguh hatinya sedang memiliki kekosongan. Akhirnya saya bisa melihat kekosongan hidup orang tersebut. Saudara-saudari, ya, banyak hal, tapi perlu dilatih. Ketika Anda mulai melihat dengan kasih, dan ketika Anda mulai melihat dengan iman berdasarkan karya anak domba Allah, maka kita sedang melatih mata rohani kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu minggu depan. Dan
Latihlah semua yang Tuhan berikan. Amin.